Manchester United, klub raksasa Inggris yang tahun ini lagi dilanda banyak masalah. Gak berlebihan kalau kondisi mereka sekarang bisa dibilang paling buruk pasca hengkangnya Sir Alex dari kursi manajer klub tersebut. Namun kalau ngomongin masalah, klub setan merah ini sebetulnya pernah mengalami kondisi yang lebih parah beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1958 ketika terjadinya insiden meledaknya pesawat yang membawa para pemain MU di Bandara Munich. Gak sekedar urusan blunder Harry Maguire atau kurang capable-nya seorang Ole Gunnar Solskjaer. Akibat kejadian itu, 8 orang pemain MU meninggal dan lainnya mengalami cedera permanen. Hanya 3 orang yang bernasib baik tidak kena luka parah dan masih bisa lanjut bermain sepak bola. Namun demikian, mereka tetap bisa bangkit dan berkibar dengan Sir Matt Busby sebagai arsitek. Nah sekarang, bisa nggak nih Erik ten Hag membawa MU dari keterpurukan? Oke, sebelum kita menyimak sepak terjangnya Erik ten Hag menangani MU, kita simak dulu aja cerita tragedi 58 tersebut. Tahun 1956, Manchester United, sebuah tim muda dengan manajernya Matt Busby yang merupakan mantan pemain Liverpool, adalah sebuah tim dengan prospek yang cerah. Bermaterikan pemain-pemain berbakat, David Pegg, Eddie Coleman, dan sayap kanan timnas Inggris Duncan Edwards. Mereka digadang-gadang akan bisa mempertahankan gelar juara liga yang telah mereka raih di musim sebelumnya. Tim muda ini dikenal dengan sebutan Busby Babes. Kegiatan harian Busby Babes dipimpin oleh asisten pelatih Jamie Murphy yang juga merupakan pelatih timnas Wales, sosok yang sangat dekat dengan para pemain dan sudah dianggap sebagai paman oleh anak-anak MU. Saat itu ada seorang pemain muda yang sangat berambisi. Sudah 3 tahun dia gabung dengan tim, namun dia masih saja berada di tim cadangan. Anak itu mulai meradang. Bobby Charlton si pemain itu yang kemudian akan menjadi legend MU, lalu menghadap Jimmy dan mempertanyakan keputusan tim pelatih yang belum memberinya kesempatan. Jimmy Murphy menghargai determinasi dan semangat Bobby. Ia mendorongnya agar Bobby lebih mau untuk bekerja keras. Tanpa berusaha menyebutkan kelemahannya, saat itu Jimmy memberikan latihan khusus kepada Bobby. Dia minta agar Bobby mulai melatih kekuatan kaki kirinya agar sama kuat dengan tendangan kaki kanan. Tiap hari 1 jam non-stop. Bobby tidak banyak protes. Dia melakukan instruksi pelatihnya. Dia datang 1 jam lebih awal dan pulang 1 jam lebih akhir. Saat itu sedang terjadi perdebatan antara MU sebagai klub juara liga dengan pihak FA. Pihak FA melarang MU untuk ikut partisipasi dalam kejuaraan Eropa. Mereka mengkhawatirkan tim setan merah akan kerepotan dalam menghadapi jadwal kompetisi di negeri sendiri kalau mereka nambah schedule dengan kompetisi tingkat Eropa. Mereka saat itu belum kebayang kalau schedule klub Inggris bisa sepadat seperti sekarang. Matt Busby saat itu masih bersikeras bahwa pihak FA tidak bisa melarang aspirasi sebuah klub untuk ikutan bertanding di kancah yang lebih luas. Ini bukan urusan uang atau kejayaan, namun atas nama wawasan untuk melebarkan cakrawala dalam permainan sepak bola. Mereka masih tetap bertekad untuk ambil bagian dalam kancah Eropa tersebut tanpa mempedulikan seorang FA itu. By the way, setelah beberapa waktu latihan keras, akhirnya Bobby dipanggil menghadap sang manajer. Bobby sangat excited meskipun dia nervous luar biasa. Sang manajer menatapnya dengan tajam untuk ngetes mental sang newbie yang sedang menunggu mendapatkan kesempatan melakukan debut. Matt Busby menyatakan bahwa Bobby masuk dalam list pemain untuk pertandingan esok hari. Bobby girang luar binasa, perasaannya campur aduk karena ia juga sebetulnya sedang memikirkan ankle-nya yang lagi terasa sakit. David Pegg memberinya sirup sari buah mengkudu agar rasa sakitnya hilang dan ia bisa tidur pulas malam itu. Yang ada, sampai jam 3, Bobby masih belum bisa merem. Dia melek terus takut esok hari ia jackpot di lapangan karena grogi. Akhirnya sekalian ia pun jalan keluar untuk menikmati pemandangan bangunan stadion yang akan ia jajaki esok hari. Seorang satpam kemudian menegurnya. Bobby bilang bahwa ia lagi penjajakan sama stadion karena esok hari ia akan tampil. Sang pasatpam malah mengusirnya. Dia masih belum tahu bahwa anak itu beneran pemain MU. 6 Oktober 1956, debut pertama Bobby Charlton. MU menghadapi Charlton Athletic di Old Trafford. Matt Busby hadir di ruang ganti dan memberikan arahan taktik kepada pemain. Berikutnya Jimmy Murphy. Beda porsi dengan sang manajer, Jimmy adalah orang yang memberikan semangat dan melecut spirit para pemain dengan orasinya yang berapi-api, meskipun sedikit provokatif dengan menyempilkan sentimen kedaerahan.
Tim dari kota pelabuhan melawan tim dari kota London yang elegan. Pemain MU masuk ke lapangan dengan percaya diri. Pertandingan itu dimenangkan The Busby Babes dengan skor 4-0. Bobby Charlton mencetak 2 gol dalam pertandingan debut tersebut. Musim kompetisi 56-57 itu, The Busby Babes kembali tampil gemilang. Mereka berhasil mempertahankan gelar juara liga dan masuk semifinal kejuaraan di Eropa. Tahun 57-58, mereka kembali menjalani kampanye yang menjanjikan. Akhir tahun 57 mereka sudah berada di posisi puncak dan masuk perempat final di kejuaraan Eropa menghadapi Red Star Beograd. Tanggal 8 Februari, mereka harus melakukan pertandingan tandang ke kandang musuhnya. Setelah di pertandingan kandang, mereka berhasil menang 2-1. Karena jadwal terlalu mepet dengan pertandingan liga, Matt Busby kemudian meminta izin kepada pihak FA agar mereka mau menunda jadwal pertandingan liga mereka melawan Wolves. Mr. Hardecker, seorang FA yang udah keburu bete sama Matt Busby, tidak mau mempertimbangkannya sama sekali. Meskipun sudah dikasih pencerahan bahwa prestasi MU di Eropa sudah membawa nama baik Inggris dalam kancah sepak bola internasional, dia tetap tidak mau meluluskan permintaan pelatih MU itu. Jadwal tanggal 8 pertandingan, tim MU sudah harus berada di Inggris tanggal 7-nya. Kalau enggak, mereka akan mendapatkan pemotongan skor. Tidak mau kalah dan tunduk dengan perlakuan pihak FA, Matt Busby pun menyewa pesawat pribadi agar timnya bisa melakukan perjalanan pribadi ke Beograd bolak-balik tanpa harus ikut jadwal penerbangan komersial. Baginya, prestasi MU nomor 1 daripada sekedar harus mengikuti aturan pihak FA yang bagi dia gak ngerti sama sekali tentang jiwa pesepak bola. Mereka sendiri saat itu baru merekrut seorang kiper baru, Harry Gregg dari Doncaster Rovers, kiper yang sangat buas di dalam kotak penalti. Pemain sendiri pun ia jita kalau dirasa menghalangi. 3 Februari 1958, tim MU bertolak menuju kota Beograd di Yugoslavia. Sampai di Bandara Beograd, semua anggota rombongan harus menjalani pemeriksaan yang ketat. Pemerintahan komunis di mana-mana sepertinya memang demikian. Tapi ketika pembicaraan masuk mengenai sepak bola, suasana pun jadi cair. Hasil pertandingan yang dilangsungkan tanggal 5 Februari itu berakhir dengan skor 3-3 sehingga tim dari Inggrislah yang berhasil masuk ke semifinal, mengulang prestasi tahun sebelumnya. Di semifinal, Manchester United dicanangkan akan menghadapi wakil dari Italia, tim AC Milan. Malamnya, tim MU pun merayakan kemenangan tersebut di dalam resto hotel tempat mereka menginap. 6 Februari, pesawat yang mengangkut tim MU berangkat dari Beograd dan diharap mereka akan sampai sebelum tanggal 7 seperti yang disyaratkan oleh pihak FA. Harusnya pesawat memang bisa sampai sekitar 5 jaman saja. Selain anggota tim pemain dan staf MU, terdapat pula beberapa orang supporter dan jurnalis yang ikut dalam rombongan tersebut. Di tengah penerbangan, tiba-tiba pilot mengabarkan bahwa pesawat harus menggok dulu ke kota Munich karena kondisi tangki yang perlu untuk diisi bahan bakar. Mereka pun kemudian mendarat di bandara kota Munich, Jerman. Suasana saat itu sedang dilanda hujan salju yang sangat lebat. Prosesi berlangsung cukup lama, para pemain bahkan sampai pesimis bahwa mereka akan tiba di Inggris hari itu juga. Namun akhirnya tim ofisial mengkomando para pemain untuk segera masuk ke dalam pesawat. Penerbangan akan segera dilakukan. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 2.15 waktu setempat. Pesawat pun mulai bergerak dan ngambil ancang-ancang untuk take off di runway, namun ternyata mereka gagal lepas landas. Pesawat harus putar balik untuk mengulanginya. Sampai lagi di poin awal dan pesawat kembali melakukan running dan kembali pesawat itu gagal untuk terbang. Disinyalir bahwa ada gangguan teknis. Akhirnya pilot pesawat menyatakan bahwa mereka akan melakukan perbaikan dan pemain kembali diminta untuk menunggu di bandara. Kondisi sudah mengkhawatirkan, kini semua orang mulai pesimis mereka bisa pulang hari itu juga. Duncan Edwards bahkan sudah mengirim telegram untuk ibu kosannya untuk memberi update terkini bahwa ia akan pulang telat. Pukul 4:10 akhirnya pihak teknisi bandara memberi kabar bahwa pesawat sudah siap untuk terbang. Mereka dipersilahkan untuk kembali masuk ke dalam pesawat. Para pemain ragu-ragu, demikian juga dengan Matt Busby. Udah nyata-nyata pesawat sedang rusak dan cuaca pun sangat tidak mendukung. Matt Busby bahkan sudah mulai mendapatkan firasat yang kurang oke. Semua anggota rombongan jalan ke dalam pesawat dengan perasaan grogi dan gemetar. Masuk ke dalam pesawat, beberapa pemain mengajak Bobby untuk pindah kursi ke bagian belakang. Mereka sudah merasa parno sehingga sebagian memutuskan pindah karena yang mereka dengar bagian belakang pesawat cenderung lebih aman.
Bobby hendak bangkit dari kursinya, namun ia dihalangi oleh Duncan Edwards dan Harry Gregg yang menyuruhnya tetap pada posisi semula. Matt Busby makin merasa nervous. Pesawat pun bergerak dan mencoba melaju lebih kencang. Tidak lama, akhirnya pesawat pun kembali goyang. Kali ini lebih kencang, sangat kencang sehingga barang di bagasi atas pun ada yang berjatuhan. Para penumpang histeris dan akhirnya bang. Bobby tersadar dengan kondisi masih duduk di kursinya yang sudah terlontar dari badan pesawat. Ia melihat pesawatnya sudah hancur dan terbagi menjadi dua bagian. Bagian moncong pesawat tepat berada di hadapannya dan bagian ekor pesawat berada jauh di belakang. Sebuah ledakan kemudian terjadi di kejauhan. Bobby menghampiri rongsokan pesawat di hadapannya. Ia melihat beberapa orang berhasil selamat, termasuk itu seorang pramugari dan Harry Gregg, si kiper baru. Harry bahkan terlihat sibuk mencoba untuk membantu seorang bayi dan emaknya yang secara ajaib masih selamat dari kecelakaan yang mengenaskan itu. Beberapa ofisial klub ia temukan sudah jadi mayat, termasuk itu beberapa penumpang lain. Harry yang terlihat paling fit, ia bahkan mencoba mendorong Bobby yang masih shock itu agar tetap tenang dan ikut untuk membantu. Sebuah ledakan susulan kemudian terjadi lagi di area bagian ekor pesawat. Sangat sulit membayangkan akan ada orang yang selamat di areal tersebut. Harry kemudian berteriak agar Bobby membantu bos mereka yang ternyata ia temukan masih hidup. Mereka pun kemudian membopongnya ke dalam ambulans yang kebetulan baru tiba. Bobby pun ikut bersama ambulans itu untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Masih dalam keadaan shock berat, Bobby pun mendapatkan penanganan terhadap lukanya. Beberapa waktu kemudian, datang orang dari kedutaan menanyakan jati dirinya. Mereka sedang mendata semua korban kecelakaan. Bobby kemudian jadi teringat dengan nasib rekan-rekan lainnya. Ia kemudian masuk ruang perawatan. Di situ ia melihat teman-temannya dalam keadaan terluka parah dan meraung-raung kesakitan. Bobby makin shock dan akhirnya ia pun secara nggak sadar meledak memarahi seorang nakes. Akhirnya pemuda ini pun diberikan suntikan obat bius agar bisa tenang dan diamankan ke ranjang perawatan. Di kota Manchester sendiri, kabar itu pertama kali datang kepada sekretaris klub, Ibu Erna. Jimmy sang asisten ternyata nggak ikutan berangkat ke kota Munich karena harus mengawal tim Wales bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia. Barulah ketika Bu Erna sang asisten memberitahukan insiden yang baru terjadi, Jimmy baru tersadarkan akan sebuah tragedi. Ia segera meminta Bu Erna agar menghubungi semua pihak terkait di Munich untuk mencari tahu kondisi dari semua anggota tim. Esoknya kabar pun mulai beredar lewat surat kabar dan televisi. Kabar yang beredar masih simpang siur. Kantor MU mulai kedatangan pihak keluarga pemain yang meminta keterangan yang pasti. Namun Jimmy masih belum mendapatkan info lengkap dari Munich. Sebuah telepon kemudian datang dari kantor FA. Mr. Hardeker berbicara. Atas nama FA, dia menyatakan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan pada kesempatan itu ia sempat bilang bahwa mereka bersedia untuk memberikan jadwal tunda untuk pertandingan MU melawan Wolves. Udah keburu telat, bos. Jimmy hanya merespon seadanya dan kemudian ia menutup telepon. Untuk mencari kabar pasti, akhirnya sang asisten pun terbang ke Munich. Di Munich, Bobby pun mulai sadar. Ia melihat di samping bednya ada seorang yang sedang duduk dan membaca koran setempat. Berita kecelakaan pesawatnya tampil di halaman muka. Lewat orang itu, Bobby mengetahui bahwa 7 orang temannya sudah menjadi korban meninggal, termasuk itu David Peck dan Eddie Coleman. Mereka adalah orang-orang yang pada pindah ke kursi di bagian belakang pesawat. Bobby sangat terpukul mendengarkan kabar itu. Jimmy Murphy tiba di Rehder Isar Hospital kota Munich. Ia memantau beberapa pemain yang terluka namun masih bisa survive. Salah satunya adalah sang bintang Duncan Edwards. Meskipun masih selamat, namun ginjalnya mengalami luka yang parah. Dokter pun tampaknya pesimis melihat kondisinya. Meskipun demikian, ia akan tetap berusaha sebaik mungkin. Jimmy kemudian mengunjungi Bobby yang keadaannya sedang hancur. Lanjut dia mengunjungi kamar periksa sang bos Matt Busby yang kondisinya pun tidak bisa dibilang lebih baik. Di sana mereka berbincang. Matt Busby menyatakan bahwa semua adalah kesalahannya. Dia merasa bersalah karena telah memaksakan agar pesawat tetap terbang dan sampai di Inggris hari itu juga. Matt Busby tidak kurang lebih terpukul dari kondisi Bobby. Jimmy kemudian balik melihat kondisi Duncan. Si pemain bintang itu masih sempat menanyakan jam pertandingan. Hari itu adalah hari Sabtu, yang mana harusnya mereka berada di Manchester untuk bertanding menjamu Wolves. Jimmy Murphy tak kuasa menahan rasa sedihnya.
Hari berikutnya korban meninggal dikirim dari Jerman menuju kota Manchester dengan kawalan Jimmy. Mayat mereka terlebih dahulu disemayamkan di salah satu ruangan di Old Trafford selama 1 malam untuk memberikan kesempatan kepada kerabat dan keluarga yang ingin melihat mereka untuk terakhir kalinya. Seorang istri pemain sempat marah melihat kondisi tersebut. Ia heran dalam kondisi yang riskan seperti itu, kenapa tidak ada seorang pun yang berani bicara untuk mengusulkan agar mereka menunda kepulangan. Jimmy tidak bisa menjawab karena ia tidak berada di sana. Si pasatpam yang sempat mengusir Bobby rupanya fans setia tim MU. Dia bersedia untuk menjaga para pemain kesayangannya semalaman meskipun sudah disuruh pulang oleh Jimmy. Tanggal 12 Februari, Jimmy balik lagi ke Munich untuk menjemput Bobby. Bobby dinyatakan sudah bisa pulang dan sudah dibelikan tiket kapal feri sebagai media transportasi seperti yang dilalui oleh Harry Gregg yang udah duluan pulang 2 hari sebelumnya. Saat itu masih tinggal Duncan Edwards dan sang manajer yang masih menjalani perawatan. Matt Busby malah sempat diberikan doa terakhir ketika kondisinya sedang kritis. Sekritis itu kondisinya saat itu. Sebelum pulang, Bobby sempat mengunjungi Duncan. Rekannya itu belum tahu kondisi yang sebetulnya terjadi, dikiranya bahwa cuma dirinya yang mengalami kecelakaan. Ia sempat kesal kepada Bobby karena dianggapnya dia telat datang untuk membesuk. Duncan saat itu masih bicara soal pertandingan lawan Milan nanti meskipun kondisinya saat itu sudah terlihat lebih parah lagi. Ia bilang bahwa ia merasa lelah. Bobby tidak mengucapkan satu patah kata pun, ia pun lalu pamit kepada temannya itu. 10 hari kemudian, Duncan Edwards meninggal dunia. Sehari setelah Jimmy dan Bobby tiba di Manchester, esok harinya Jimmy balik lagi ke kantor MU. Dia melihat di sana sudah ada tumpukan amplop-amplop. Amplop-amplop yang berupa pernyataan duka untuk klub, untuk pemain, dan sebagian besar lainnya berisi uang sebagai bentuk donasi mereka terhadap klub kesayangan. Beberapa orang tante sudah hadir membantu Bu Erna untuk mengorganisir amplop-amplop itu. Mereka datang untuk bekerja secara sukarela. Kini kursi Matt Busby dalam keadaan kosong, bola pun pada akhirnya berada di tangan Jimmy untuk menentukan masa depan klub. Dilakukanlah pertemuan antara dirinya sebagai perwakilan manajer dengan board pemilik klub. Pihak board memutuskan bahwa untuk sementara klub mereka akan dibubarkan. Jimmy langsung protes keras, dia justru berpendirian sebaliknya. Menurut Jimmy, di saat kritis seperti itu, justru mereka harus bisa memperlihatkan bahwa klub mereka tetap berdiri tegak sebagai display kepada fans dan seluruh dunia bahwa mereka bukan klub kaleng-kaleng. Pihak board beralasan bahwa waktunya terlalu mepet bagi mereka untuk mencari pemain baru, sedangkan jadwal ke depan perempat final FA Cup melawan Sheffield Wednesday tinggal 1 minggu lagi. Jimmy meyakinkan bahwa ia akan berhasil merekrut pemain. Dia bertekad membawa klubnya untuk tetap eksis di sisa kompetisi musim tahun itu. Jimmy pun kemudian telepon sana-sini untuk mencari pemain-pemain yang bisa mereka rekrut dalam waktu dekat. Lalu ia pun mendatangi beberapa pemain yang masih survive, salah satunya adalah Bobby Charlton, untuk mengajaknya balik bersama klub. Bobby ini selepas kematian Duncan sudah memutuskan untuk gantung sepatu. Ia sudah membuang semua trofi dan semua hal yang berbau sepak bola ke dalam tong sampah. Ketika Jimmy datang, Bobby menolaknya tegas-tegas. Ia masih belum bisa lepas dari depresi yang sedang melandanya. Bantuan besar kemudian datang dari klub amatir Bishop Auckland. Ofisial klub membawa pemain-pemainnya dan membiarkan Jimmy untuk melakukan scouting. Sebagai tribut juga buat klub lain yang punya kontribusi dalam krisis MU tahun 58 ini adalah klub Real Madrid yang menawarkan bantuan untuk menampung para pemain yang sedang menjalani pemulihan dalam fasilitas kesehatan klub mereka. Mereka juga menawarkan Alfredo Di Stefano, bintang besar mereka, untuk dipinjamkan kepada MU meskipun transfer itu akhirnya tidak terjadi. Selain itu juga klub tetangga Liverpool, meskipun dalam kehidupan keseharian fans mereka lebih banyak berseteru, namun pada saat momen krisis seperti itu, Bill Shankly menawarkan untuk meminjamkan 5 pemain mereka dan bersedia untuk tetap menanggung gajinya. Bill Shankly menyatakan bahwa mereka ingin berada dalam proses rebuilding klub setan merah ini. Simpati serupa yang diberikan oleh tim MU ketika Liverpool mengalami tragedi Hillsborough di tahun 1989. Dua klub besar Inggris ini saling berdampingan memberikan dukungan. 19 Februari 1958, perempat final FA Cup antara MU melawan Sheffield Wednesday. Secara mengejutkan, Bobby Charlton hadir ke ruang ganti pemain dengan dikawal oleh kedua pamannya. Rupanya gelora untuk bertanding masih belum hilang dari jiwanya. Jimmy tentu saja menerimanya dengan gembira. Ia dipersilahkan untuk menemui rekan lainnya di dalam. Dari seluruh pemain asli tim MU tahun itu,
Hanya Bill Fox dan Harry Gregg aja yang masih tersisa. Bobby memberikan dukungannya dan menyatakan bahwa hari Senin depan ia akan mulai hadir dalam sesi latihan MU. Pertandingan itu sendiri dimenangkan oleh MU bersama pemain-pemain karbitan yang mereka bawa dengan skor 3-0. MU masuk ke semifinal dan kemudian berhasil menang melawan Fulham untuk meraih tiket final melawan Bolton Wanderers. 3 Mei 1958, pada pertandingan final di Wembley, secara tidak terduga Matt Busby datang dan menemui Jimmy di dalam stadion. Seperti layaknya Bobby, Matt Busby sempat menyatakan mundur dari sepak bola karena tidak bisa keluar dari rasa sedihnya. Meskipun pada akhirnya ia bisa kembali hadir, namun ia masih belum sanggup untuk bicara kepada para pemain. Jimmy Murphy yang tetap pegang kendali meskipun pada partai final itu mereka harus kalah 0-2. Namun demikian, di musim kompetisi berikutnya, mereka berdua kembali berdampingan mengawal klub mereka menuju proses kebangkitan. Keduanya pensiun dari sepak bola dan dari MU secara berbarengan di tahun 1971. Bobby Charlton muncul menjadi andalan timnas Inggris dan menjadi legend MU. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.